Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada hal yang cukup menarik. Ini artikel mengenai Bitcoin ya, yang dimana orang ini, si Interstellar ini, itu pingin mengedukasikan kalau Bitcoin tuh seharusnya kayak gimana sih guys. Ya mungkin ini konten bakal sedikit Bitcoin Maxis gitu ya guys ya. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin untuk merefresh otak kalian sejenak. Kalau biar market itu udah saatnya kita belajar hal-hal atau mendalami hal-hal basic kembali di dalam dunia kripto, khususnya Bitcoin ya guys ya. Nah, dia bilang di sini Bitcoin itu tidak perlu adanya political influence ya, atau pengaruh politik yang berdampak di teknologinya sendiri, karena teknologi sendiri itu udah berpolitis di lingkup semua masyarakat ya gitu ya, dan bakal jadi standar konservatif yang baru katanya gitu ya. Dan pastinya kalau dia bilang di secara permukaan Bitcoin itu lebih sadar daripada fiat. Maksudnya gimana sih? Nah, lebih sadarnya adalah tidak ada diskriminasi dengan batasan apapun ya, bahkan jurisdiksi negara dan lain-lain sebagainya itu nggak ada ya. Dan ini di artikelnya dia bilang kalau Bitcoin itu ya memang pokoknya untuk semualah gitu, bahkan fitur-fiturnya pun juga mudah diakses siapa aja gitu ya. Dan dia pingin Bitcoin itu bakal bisa menjadi standar baku anonim dalam artian bertransaksi untuk sebagai uang sehari-hari guys. Jadi ya anonim di sini bukan berarti kita tidak tahu siapa yang ngirim, siapa yang nerima ya guys. Lebih tepatnya adalah supaya uang ini anonim dalam pengontrolannya. Jadi tidak ketahuan siapa yang kontrol peredarannya, tapi lebih tepatnya orang-orang saling mengontrol peredarannya satu sama lain. Jadi benar-benar peer to peer ya guys ya. Gitu. Dan di sini dia bilang kalau ditelaah lebih dalam, tujuannya Bitcoin itu untuk mengangkat hak kekayaannya atau hak properti manusia di atas hal yang lain gitu ya. Dan ini menjadi dasar-dasar untuk konservatif sebuah keuangan ya guys ya. Gitu. Dan udah ditulis juga ini ada law-nya, ada aturannya. Kalau di garis bawahi di sini alaminya Bitcoin itu merupakan versi 0,1 yang dari dirilis ya, yang dimana untuk diset sebagai batu acuan untuk seumur hidup ya, dimana batu acuan ini dipakai untuk sebagai patokan supaya kalau uang itu standarnya harus bagaimana sih, yang dimana tidak hanya desentralisasi, tidak hanya bisa dimiliki semua orang, tidak hanya mudah diakses semua orang, tidak dikontrol oleh siapapun. Pokoknya jadi acuan yang bakal bisa menunjukkan orang-orang kalau uang tuh seharusnya terbagi sama rata ya guys ya. Mungkin ini prinsipnya agak sedikit ya komunisme ya, tapi sebenarnya ekonomi ini dibutuhkan supaya orang itu kekayaannya bisa balance ya guys ya. Gitu ya guys ya. Dan ini dia bilang Bitcoin itu juga sebagai kebebasan. Kebebasan di sini itu buat mendapatkan di trading atau ditransaksikan atau dimiliki ya gitu. Karena nantinya kalau dari secara keuangan itu sudah mendapatkan kebebasan dari ketiga aspek tadi, pastinya Bitcoin itu bisa menentukan arah kebebasan politik juga, guys. Karena biasanya politik itu cenderung bias karena adanya faktor dominan penguasa di keuangannya gitu ya guys ya. Jadi peredaran uangnya, oh siapa yang lebih banyak modalnya dia yang berkuasa gitu. Nah ini berusaha dipecahkan permasalahan tersebut oleh Bitcoin ya. Dan pastinya dia bilang oh Bitcoin itu untuk merevolusinya dia tuh secara sukarela dan dengan cara damai ya gitu ya. Dan uh, ada satu orang yang namanya Jason Lowery, itu dia juga memprovokasi tentang topik ini ya, karena dianggap kalau dengan cara yang sukarela dan damai itu pastinya menciptakan sistem market bebas, pasar bebas yang dimana
menjadi dasar konservatif sebuah perekonomian ya gitu ya yang dimaksud di sini. Dan pastinya Bitcoin juga memiliki dignity atau apa ya bahasa Indonesianya ya guys ya, gue lupa dignity, tapi pokoknya harga diri ya. Nah, dignity itu harga diri guys. Nah, harga diri manusia ya. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena UTXO atau Universal Transaction Operating ya itu di treat sama ya, nggak ada yang mentingin golongan tertentu. Jadi transaksinya semua sama, kecepatannya sama, terus diprosesnya sama, nggak milih-milih kasih orang ya, nggak kayak keuangan saat ini yang lebih ngelihat orang, status dan kepentingan ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Dan dia bilang Bitcoin tuh bakal jadi sound money. Sound money itu di sini gimana sih? Maksudnya adalah uang yang tidak berpatok pada senioritas ya gitu ya. Dan dimana ini juga memaksa pemerintahan untuk lebih bertanggung jawab terhadap minoritas yang menghadapi inflasi keuangan guys gitu. Dan ini dia bilang juga saat ini geopolitik dunia itu lagi nggak stabil. Amerika juga lagi kolaps dan juga banyak ya power vacuum, penyedot kekuasaan yang lebih besar itu menyebabkan tidak ada yang tahu siapa yang menang ya. Jadi benar-benar ini perang kekuasaan politik juga yang dasarnya itu karena permasalahan di sistem uang yang seharusnya yang dimana menurut dia bisa di-solve dengan Bitcoin guys. Nah nantinya dia bilang orang-orang elit global itu bakal tahu saatnya untuk meriset moneter keuangan ya. Nah, karena ya biaya hidup lebih mahal dan ya semuanya udah dicetak kayak tin air gitu ya, bener-bener di print aja uang kayak gak ada harganya gitu ya guys. Jadi ya harganya jadi harga palsu gitu ya. Dan nantinya mulai didistribute lagi ya. Dan dimana ini sudah ada contohnya di berbagai macam sejarah. Salah satunya Jerman setelah Perang Dunia Pertama ya guys ya. Dan dia juga bilang ada contoh lainnya seperti Venezuela, Zimbabwe, dan Weimar ini Jerman zaman setelah Perang Dunia ke-1 guys. Nah, nanti Bitcoin itu bakal didukung oleh beberapa jurisdiksi yang mungkin ada sebagian yang ngeban ya, mungkin ya karena faktor kepentingan juga gitu ya. Dan dia bilang di sini Bitcoin itu sebagai ya daya simpan bertahan hidup uang atau harta seseorang juga buat orang-orang awam. Dan juga dia bilang kalau Bitcoin itu udah menang ya. Nah, dia bilang sebagai monetary system yang superior. Nah, kita lihat di artikelnya sebenarnya yang dia ingin sampaikan adalah dari jangka waktu establish teknologinya ini berkembang, yang dimana dia membandingkannya dengan beberapa perusahaan-perusahaan teknologi besar saat ini yang dimana mereka tuh udah dibuat atau ditemukan dari tahun 90-an sampai 2000 awal, tapi benar-benar baru bisa melejit saat ini. Jadi mereka benar-benar konsisten membangun visi misi mereka ya. Jadi Bitcoin pun juga diperlakukan sama. Bahkan beberapa perusahaan besar yang sudah kita tahu di berita-berita mainstream dari tahun lalu seperti Tesla, MicroStrategy dan lain juga sudah mulai membeli karena melihat hal faktor-faktor di sini yang dimana nanti money supply-nya satu Bitcoin tetap dipatok satu Bitcoin. Jadi tidak mengikuti standar fiat lagi dan berharap orang-orang bisa mengikuti standar Bitcoin sebagai currency dunia guys. Nah untuk kategori uangnya dari daya tahan terhadap ya berbagai macam kejadian, terus kira-kira mudah dibawa atau enggak, fungible dalam arti di sini bisa diperbandingkan atau enggak, terus berverifikasi juga ataupun bisa dibagi juga ataupun langka, dan established history-nya dan censorship resistance-nya. Ini jadi kategori yang menjadi uang seharusnya. Yang dimana kalau kalian lihat Bitcoin itu menang di kategori portable, bisa dibawa kemana aja,
verificable, jadi di mana semua transaksinya bisa terverifikasi dengan jelas, transparan, tanpa halangan. Terus divisible di sini maksudnya bisa dibagi secara adil nominalnya tanpa perlu ada mencetak tambahan ya guys ya, atau mengurangi supply-nya seperti yang dilakukan fiat saat ini guys. Terus juga secara kelangkaan sudah pasti karena Bitcoin fixed supply dan tidak akan ditambah. Nah, dan censorship resistant Bitcoin cukup lumayan meskipun negara bisa ban atau melarangnya dengan membuat sebuah regulasi yang anti Bitcoin, tapi pada dasarnya Bitcoin tetap dijalankan di dunia digital yang dimana legal konvensional bisa di bypass ya gitu ya guys ya, gitu dari kategori artikel ini guys gitu. Dan dia bilang karena Bitcoin menang di, bisa dihitung nih kayak 5-6 kategori ya daripada yang lain, mungkin ini bisa menjadi faktor untuk menjadi the best number one daripada jenis-jenis uang yang lainnya guys. Dan ini juga value usernya menurut McCullough sebuah hukum di mana orang itu awalnya tidak percaya dengan teknologi dan akhirnya coba terjun teknologi di awal dan kesuksesannya menjadi contoh buat orang lain. Dan ini sudah dibuktikan Bitcoin adopsinya sangat besar ya, meskipun memang saat ini kalau gue akuin Bitcoin tuh hanya sebagai nilai simpan aja ya, belum banyak buat orang pakai transaksi kalau di dunia biasa, kecuali kalau dark web ya guys ya gitu. Tapi ya alright lah gitu. Dan dia bilang kalau nge-ban Bitcoin itu sama aja nge-ban aturan matematika yang seharusnya, yang dimana menjadi dasar hidup manusia juga untuk perekonomian. Jadi ya ini agak ya make sense ya, tapi di satu sisi mungkin kalau buat orang awam yang hidup di sebuah circle ekonomi yang kecil, ngelihatnya dirasa nggak seribet-ribet itu amat ya guys ya. Tapi ini bakal jadi masa depan global kita. Dan dia bilang lebih ambisinya Bitcoin itu terlahir dari seorang pemimpin hebat, pemikir, engineer, entrepreneur, artis dan scientist, dan bakal menjadi human progress. Nah, human progress ya di sini dia lebih membahas bahwa kalau konsumsi energi saat ini kita sering dihadapkan dengan konservatif energi konsumsi yang harus dikurangi dari aktivis climate change ya, atau apa disebutnya aktivis alam ya gitu ya guys ya. Dibilang konsumsi energi yang berlebih itu bakal merusak lingkungan, tapi di satu sisi semakin banyak konsumsi energi terutama untuk keuangan itu menimbulkan banyaknya progres teknologi dan juga progres perkembangan manusia ke tahap civilization selanjutnya ya guys ya, peradaban selanjutnya yang lebih maju gitu ya guys ya. Dan ini dipatok social progress index terhadap energi per negara, yang dimana negara-negara berkembang itu cenderung konsumsi energi lebih rendah karena tidak ada progression yang lebih, sedangkan negara-negara maju konsumsi energinya akan semakin lebih tinggi. Ini fakta yang sudah dibuktikan oleh datanya guys. Dan kalau kalian lihat ini dari struktural untuk perkembangan transportasi, industri dan agriculture, perumahan dan periklanan dan industri makanan, dari zaman primitif sampai zaman teknologi saat ini, konsumsi energi itu bisa berkali-kali lipat jauh lebih progresnya, dan dimana konsumsi ininya mempengaruhi perkembangan peradaban manusia dalam 4 sektor basic ini ya, transportasi, industri dan pangan, perumahan dan makanan gitu guys. Nah di sini dia bilang juga kalau kalian menggunakan energi sebanyak-banyaknya itu berarti mendukung manusia, sesuai yang data tadi dibilang. Kalau kalian anti pengkonsumsi energi banyak berarti artian kalian nggak manusiawi, karena manusia itu untuk berkembang selalu mengkonsumsi energi. Bahkan tidak hanya untuk kita makan, tapi untuk kita berkegiatan, menciptakan kegiatan ekonomi perlu sebuah energi yang menjadi sebuah alat tukar ya, sebuah patokan yang bisa
ditransaksikan. Kurang lebih seperti itu guys. Dan ini juga berujung ke penjelasan uangnya itu apa. Nah, kategori uang di sini ada store of value, daya simpan, alat tukar, dan menjadi satuan baku unit dari sebuah akun uang ya. Dan tadi atributnya ini sebenarnya sudah dijelaskan di artikel sebelumnya yang bagian ini ya guys ya. Gitu. Jadi sebenarnya dari energi sendiri, energi yang dikonsumsi Bitcoin itu sebagai unit patokan yang dimana hasil kesepakatan bersama dari energi yang dikonsumsi dari proof of work sebagai kegiatan ekonomi. Jadi ini pola pikirnya dibuat seperti itu dengan analogi kegiatan sehari-hari ekonomi manusia yang dimana harus dengan adanya konsumsi energi yang semakin banyak untuk perkembangan yang lebih progresif ya. Kurang lebih seperti itu guys untuk artikelnya ya. Nah, jadi menurut kalian, apakah Bitcoin itu tetap bisa bertahan selama-lamanya menjadi standar hidup manusia dalam berekonomi? Dengan teori-teori tadi dari daya simpannya seperti apa, mencegah inflasi, dan juga berpatokan dengan energi sebagai alat tukar yang dipatok dalam satuan Bitcoin sebagai ya standar ekonomi dunia ya guys ya. Komen aja di bawah menurut kalian seperti apa guys. Alright, itu aja dari gua dan make sure jangan lupa follow sosmed kita dan juga pastinya kalian juga subscribe YouTube kita, tombol lonceng dan komennya juga guys ya. Karena kita mungkin akan update di bear market sedikit konten-konten project ataupun ulasan-ulasan menarik seperti ini guys. Alright, itu aja dari gua, The Central Boys signing out. Let's go everyone.